Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan para peserta pembekalan relawan tenaga kesehatan COVID-19 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau akan menyampaikan materi tentang KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mardianti, saya adalah Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu para peserta, di dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang nomor 8 tahun 2019 itu pemberdayaan masyarakat didefinisikan sebagai upaya untuk peningkatan pengetahuan kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif ya dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. Nah, itu di dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Ya. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan tadi, pemberdayaan masyarakat itu dapat diartikan bahwa bagaimana kita melakukan upaya fasilitasi yang non-instruktif ya, agar masyarakat mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengetahui potensi yang dimiliki, serta mampu merencanakan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat tersebut. Ya. Jadi dilakukan melalui upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, diutamakan kepada upaya promotif dan preventif dengan melakukan pembinaan kelembagaan dan teknis. Ya. Nah, apa saja strategi pemberdayaan masyarakat itu ada 7 strategi untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah menumbuh kembangkan kemampuan peran serta masyarakat dan semangat gotong royong dalam pembangunan kesehatan. Ya, jadi ini kita lihat di sini peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi. Ya, jadi itu dapat dilakukan oleh masyarakat, peran serta masyarakat, dan dapat dilaksanakan dengan azas kegotong royongan. Nah, kemudian adalah yang kedua untuk melibatkan peningkatan kesadaran masyarakat melalui penggerakan masyarakat. Nah, dalam hal ini melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya ya. Jadi berbasis masyarakat. Nah, jadi kalau kita di tingkat lini terbawah itu masyarakat itu dilibatkan di dalam proses penyusunan perencanaan. Contohnya di dalam musyawarah masyarakat desa. Nah, di situ akan terlihat peran serta masyarakat dalam proses perencanaan. Ada andil masyarakat pada lini terbawah ya. Kemudian di dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Nah, ini di dalam pemberdayaan masyarakat dikenal istilah pengorganisasian masyarakat ya, atau community organization, dan pengembangan masyarakat atau community development. Nah, kedua istilah ini memiliki konsep dan isi yang sama, di mana keduanya berorientasi pada proses pemberdayaan masyarakat menuju tercapainya kemandirian melalui keterlibatan dan peran aktif dari keseluruhan anggota masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, penguatan dan peningkatan advokasi kepada pemangku kepentingan. Ya. Jadi advokasi ini untuk memperoleh dukungan dari pengambilan kebijakan sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk mendukung program kesehatan. Ya. Kelima adalah peningkatan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta. Nah, ini menggalang kemitraan. Bagaimana kita menggalang kemitraan dengan berbagai pihak, ya, untuk memaksimalkan sumber daya yang ada, ya, khususnya dalam dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber daya lainnya, ya, seperti penyandang dana, sponsor, dan pembangunan sosial. Ya, jadi mungkin kita bisa melibatkan para swasta, ya, pihak swasta, ya, dunia usaha dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah peningkatan pemanfaatan potensi dan sumber daya berbasis kearifan lokal. Ya. Nah, ini bagaimana kita mengakomodir kearifan lokal serta sesuai
dengan sosial budaya masyarakat setempat ya. Jadi kita tidak bisa lepas daripada kondisi suatu wilayah, kemudian sosial budaya di situ, dan kita mengarahkan upaya pemberdayaan masyarakat pada peningkatan status kesehatan masyarakat ya. Dan yang terakhir adalah pengintegrasian program kegiatan dan atau kelembagaan pemberdayaan masyarakat yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan masyarakat ya. Nah, ini dilakukan pengintegrasian sesuai dengan kebutuhan ya. Kesepakatan contohnya pada saat ini ya, pada saat kita dalam menanggulangi masalah COVID ya. Jadi di sini sangat penting sekali peran kita untuk bisa berkolaborasi dari semuanya unsur ya. Jadi mungkin kedepannya itu salah satu upaya kesehatan bersumber masyarakat yang akan dikembangkan adalah posyandu keluarga ya, di mana di situ akan terlihat pengintegrasian dari semua posyandu-posyandu yang ada ya, seperti posyandu balita, posyandu remaja, lansia, posbindu yang dapat diakses oleh seluruh keluarga. Jadi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Nah, ini pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ya. Ini kegiatannya meliputi kesehatan ibu, bayi dan balita ya. Kemudian ada kesehatan anak, usia sekolah dan remaja, kesehatan usia produktif dan usia kerja, kesehatan usia lanjut, kemudian perbaikan gizi masyarakat, penyehatan lingkungan, penanggulangan penyakit menular dan PTM, kemudian kesehatan tradisional, kesehatan jiwa, kesiapsiagaan bencana dan krisis kesehatan ya. Di sini yang sangat berperan sekarang ini dalam menghadapi COVID ini di sinilah mungkin ya. Kemudian kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Nah, ini dilakukan oleh kader ya, dilakukan oleh kader kita yang sudah ada pada saat ini. Nah, namun tugas kita adalah melakukan pembinaan kepada para kader ini ya dalam pemberdayaan masyarakat ya melalui KBM. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan adalah lebih kepada kegiatan promotif dan preventif. Nah, ini mungkin langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah proses perencanaan. Apa saja yang kita lakukan di dalam proses perencanaan ini? Yaitu melakukan analisis situasi ya. Jadi analisis situasi ini mungkin yang perlu kita lakukan adalah menganalisis data ya, data umum, data kesehatan serta faktor-faktor terkait yang menyebabkan terjadinya masalah kesehatan di suatu wilayah. Kemudian data umum seperti jumlah desa dan kelurahan yang ada di kecamatan, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, jumlah rumah tangga, kemudian data tentang geografi, data pendidikan, status ekonomi ya. Dan sebetulnya data ini sudah kita miliki ya, di mana pendataan ini sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu melalui program program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga. Jadi data ini sebenarnya sudah ada ya, sudah ada untuk di setiap wilayah kita sampai ke masyarakat yang lini terbawah, dalam hal ini desa ya. Kemudian ditentukanlah tujuan dari kegiatan tersebut dan kemudian merumuskan strategi dan kegiatan. Nah, ini yang dilakukan pada saat proses perencanaan. Proses perencanaan ini lebih dikenal dengan istilah P1. Nah, jadi kalau biasanya ini di Puskesmas itu ada P1, P2, P3. Nah, proses yang di awal perencanaan ini adalah proses P1-nya, ya. Jadi kemudian proses yang kedua ya. Di dalam pelaksanaan ya, tahapan pelaksanaan ini merupakan langkah selanjut daripada proses perencanaan ya, di mana pada saat ini kegiatan dilakukan sesuai dengan yang telah kita rencanakan ya. Perlu terus lakukan pemantauan dan pemantauan, pencatatan pelaporan di sini di pelaksanaan ini agar mendapatkan hasil yang diharapkan ya. Jadi ini di dalam proses pelaksanaan kita kenal dengan istilah P2 ya, P2. Nah, kemudian apa di P3-nya ya? P3 ini adalah proses pemantauan dan evaluasi ya. Jadi pemantauan dan evaluasi, apa langkah yang kita lakukan di sini adalah pembentukan tim dan instrumen ya, pembentukan tim dan instrumen, kemudian menyusun rencana monitoring evaluasinya, kemudian pelaksanaan monitoring evaluasi,
menyusun rencana tindak lanjut serta membuat laporan dan sosialisasi. Jadi dalam proses pembelajaran kita pada saat ini memang dengan dalam suasana yang kita harus social distancing, memang sebenarnya agak unik sedikit ya proses pembelajaran kita. Tapi mungkin mudah-mudahan tidak membuat Bapak Ibu bosan ya untuk mendengarkan ya. Nah, ini mungkin pertanyaan saja, bagaimana pengalaman Bapak dan Ibu dalam memfasilitasi masyarakat. Mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menjadi tenaga relawan ini pasti sudah punya pengalaman ya, apalagi kita semua adalah tenaga kesehatan pasti sudah berpengalaman bagaimana kita menghadapi masyarakat. Nah, cuma mungkin dengan adanya pembekalan ini nanti kita semakin meningkatkan pengetahuan kita untuk upaya-upaya kita dalam melakukan pemberdayaan pada masyarakat. Nah, ini langkah penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ya. Yang tadi sudah kita sampaikan di awal ya. Ini kita harus melakukan pengenalan kondisi wilayah. Jadi kita harus tahu dulu dengan kondisi suatu wilayah ya. Pengenalan kondisi wilayah ini dilakukan oleh masyarakat ya. Dibantu oleh kader dan pemerintah desa ya, jadi nggak bisa kita jalan sendiri ya. Kemudian mengkaji data profil desa kelurahan dan hasil analisis situasi perkembangan desa dan kelurahan siaga aktif yang sudah dapat dan belum dapat dipenuhi oleh desa atau kelurahan yang bersangkutan ya. Hasil kajian digunakan sebagai dasar pelaksanaan tahap survei mawas diri. Nah, jadi setelah dilakukan pengenalan kondisi wilayah, langkah selanjutnya adalah dilakukan survei mawas diri. Nah, di dalam survei mawas diri ini ya, masalah kesehatan yang ada di masyarakat dan urutan prioritas penanganannya itu harus dilakukan di sini ya. Kemudian faktor penyebab masalah kesehatannya apa ya? Termasuk perilaku beresiko, non perilaku, atau lingkungan dan kebijakan yang ada di masyarakat. Ya, kemudian potensi yang dimiliki desa atau kelurahan untuk mengatasi masalah kesehatan ya, termasuk keberadaan UKBM. Jadi mungkin perlu juga kita mengetahui UKBM apa saja yang ada di wilayah kita. Ya. Nah, survei mawas diri ini dapat menggunakan instrumen yang disusun bersama. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Untuk instrumennya juga disusun bersama oleh masyarakat, kader, pemerintah desa, kelurahan dengan dibantu oleh tenaga pendamping. Ya. Nah, setelah langkah survei mawas diri ini dilakukan, tahapan selanjutnya adalah musyawarah desa atau kelurahan. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat terlibat di dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa ya, lebih dikenal dengan MMD sekarang ya. Nah, itu diikuti oleh pemerintah desa, kelurahan, kemudian badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ya. Di mana musyawarah desa dan kelurahan ini bertujuan untuk mensosialisasikan program kesehatan dan hasil survei mawas diri. Jadi dari hasil survei mawas diri ini disampaikan di MMD. Ya, kemudian menyepakati urutan prioritas masalah kesehatan yang hendak ditangani. Jadi dari hasil pendataan ya, dari survei tersebut kita sudah dapat mengetahui apa saja permasalahan kesehatan di suatu daerah. Ya, jadi akan dibuat nanti prioritasnya. Mana dari sekian permasalahan yang muncul, mana yang paling prioritas. Ya. Kemudian setelah itu disepakati ya kegiatan yang akan dilaksanakan melalui UKBM ya, atau kegiatan lain lah yang memberdayakan masyarakat. Nah, setelah itu dilakukan pemetaan data informasi potensi dan sumber daya dari desa dan kelurahan, dan yang terakhir adalah menggalang partisipasi warga desa kelurahan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian yang di tahap keempat ya, di tahap keempat ini adalah perencanaan partisipatif ya, yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan serta kader ya. Nah, ini mencakup kegiatannya mungkin UKBM yang akan dibentuk atau diaktifkan kembali ya. Jadi mungkin selama ini mungkin banyak kita posyandu yang mungkin sudah tidak jalan lagi karena kadernya sudah tidak mau jadi kader lagi ya.
Jadi upaya-upaya untuk mengaktifkan kembali UKBM tersebut, ya. Kemudian sarana prasarana yang diperlukan untuk pemberdayaan masyarakat, ya. Kalau mengaktifkan posyandu berarti apa sarana prasarana yang diperlukan oleh posyandu tersebut, ya. Kemudian rencana anggaran, kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan, dan siapa penanggung jawabnya, ya. Jadi hasil perencanaan partisipatif termasuk kewenangan lokal berskala desa menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk menyusun rencana kerja, ya, bagi pemerintahan desa tersebut. Nah, kemudian yang ini pelaksanaan yang selanjutnya, ya, 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan UKBM, ya. Pelaksanaan kegiatan UKBM ini udah jelas lah, kalau seandainya memang dia kegiatannya posyandu berarti pelaksanaan kegiatan posyandu gitu, ya. Kemudian pembinaan kelestarian, di mana tahap pembinaan kelestarian ini diarahkan untuk menjamin pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, ya. Di mana di dalam tahap pembinaan kelestarian ini kegiatan yang dilakukan misalnya pertemuan berkala, ya, kemudian orientasi bagi kader, kemudian sosialisasi, ya, kemudian penerbitan peraturan lokal atau pemantauan serta evaluasi. Jadi kita perlu mengupgrade, ya, informasi data terbaru terkait kesehatan itu untuk kita sampaikan, ya, kepada para kader kita, ya, dengan melakukan hal-hal seperti yang tersebut tadi. Nah, kemudian selanjutnya adalah pendamping teknis, ya. Jadi harus ada pendamping teknis. Tidak mungkin masyarakat bisa jalan sendiri tanpa ada pendamping teknis, ya. Nah, ini pendamping teknis. Pendamping teknis itu apa, ya? Seseorang yang atas nama pemerintah atau lembaga pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mendampingi, ya, mendampingi dan membantu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengadopsi inovasi. Jadi inovasi ini suatu kegiatan yang kita ini kan baru, ya, untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat, ya. Relawan juga bisa, ya, relawan juga bisa kita libatkan dia sebagai pendamping teknis, ya. Nah, ini seperti yang disampaikan sini bisa berasal dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, swasta maupun anggota masyarakat yang lain, itu bisa sebagai pendamping teknis. Nah, ini tugas pemberdayaan pendamping teknis, ya, di dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, ya, katalisator dalam proses pemberdayaan masyarakat, mungkin Bapak Ibu bisa membacanya, ya. Pemberi bantuan dalam proses penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kemudian sebagai penghubung dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan, pendamping dalam pencarian solusi dalam permasalahan, pendamping dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pembina sesuai kewenangan dan kompetensinya, kemudian mendampingi masyarakat dan atau melakukan advokasi kepada pemangku kepentingan terkait, ya. Nah, ini petugas puskesmas adalah pendamping teknis, tapi dapat juga berasal dari pemerintah LSM maupun anggota masyarakat yang lain. Nah, ini KIE, ya. KIE itu adalah sebuah pendekatan yang berupaya untuk mengubah atau menguatkan sebuah perilaku dari suatu sasaran tertentu berdasarkan problem pada suatu waktu yang telah ditentukan. Nah, ini untuk melakukan KIE, ya, media itu merupakan komponen yang paling penting, ya. Jadi dalam menentukan metode dan media KIE ini, ya, itu media KIE itu merupakan komponen yang paling penting, terutama untuk memperjelas penyampaian pesan, ya, agar tidak terjadi salah persepsi, ya. Salah satu kunci dari promosi dan pemberdayaan ditentukan oleh kualitas berbagai jenis media yang dipergunakan, ya. Nah, ini kalau kita melihat di sini kegiatannya, ya, bagaimana kita membangun citra atau image baru tentang kesehatan dan lain-lain. Ini kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan. Nah, ini mungkin adalah metode atau media yang kita pergunakan untuk melaksanakan kegiatan, ya.
Jadi misalnya untuk kegiatan membangun citra baru tentang kesehatan, itu bisa dilakukan dengan metode komunikasi massa melalui sinetron, film ya, TV filler, spot, dialog, talk show di media TV, kemudian bisa radio spot, media tradisional, kemudian iklan koran, artikel, billboard, spanduk, slide bioskop, umbul-umbul ya. Nah, kemudian untuk memperkuat penerimaan citra baru tentang kesehatan juga dapat dilakukan dengan komunikasi massa ya. Kemudian kalau untuk melengkapi informasi tentang penerimaan program kesehatan ya, ini bisa melalui metode dengan komunikasi kelompok ya. Nah, jadi pertemuan kelompok, lembar balik poster ya, buklet, leaflet, selebaran dan lain-lain. Nah, kemudian untuk meyakinkan sasaran untuk berperilaku positif terhadap kesehatan, nah ini dilakukan dengan proses orientasi, latihan, demonstrasi ya, buku, CD, poster. Nah, kemudian untuk menyiapkan keluarga dan lain secara sadar dan bertanggung jawab kesehatan. Nah, ini adalah komunikasi interpersonal dan konseling. Ya, ini agak lebih spesifik ya, Bapak Ibu ya. Kemudian public relationship, kemudian bisa juga dengan menggunakan lembar balik, poster, model leaflet. Nah, ini kita menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini pada saat ini. Yang terjadi di masyarakat adalah rasa takut ya, rasa takut pada masyarakat ya. Rasa takut ini muncul mungkin karena ketidaktahuannya tentang COVID-19 ini sendiri ya, gitu. Jadi kemudian ada juga kekhawatiran populasi beresiko ya. Jadi ada kekhawatiran yang berlebih ya terhadap COVID-19 ini. Kemudian ada rasa tidak percaya ya, mungkin dari informasi-informasi yang didengarnya seseorang itu merasakan tidak mungkin ini bisa sampai mengenai saya gitu ya. Tidak percaya dia bahwa COVID itu akan ke dia gitu, akan menulari ke dia gitu. Nah, kemudian belum ada vaksin. Nah, ini yang kita rasakan sekarang, belum ada vaksin untuk bisa mencegah COVID-19 ini. Kemudian rumor dan informasi yang salah ini yang paling banyak ya, banyaknya hoax ya, informasi-informasi. Jadi dengan kecanggihan teknologi sekarang gitu, informasi apapun itu bisa sampai ke masyarakat dalam waktu yang dekat ya. Jadi sekarang masyarakat harus pintar bagaimana bisa menyaring informasi tersebut. Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah ya. Karena dengan informasi yang salah itu justru akan menimbulkan keresahan pada masyarakat ya. Nah, kemudian adanya isolasi karantina. Nah, ini juga membuat situasi di masyarakat juga semakin tidak bagus. Kemudian kematian. Nah, kita melihat kematian masyarakat menolak dengan para penderita COVID yang meninggal dunia ya, kemudian tidak bisa menerima kondisi keluarganya ya. Dan macam-macam situasi yang kita alami di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, mungkin kami ingin menyampaikan di sini pesan dari Pak Direktur Promkes ya, terkait dengan COVID-19 ini. Pada waktu kita melaksanakan rapat online ya, 3 hari yang lalu, itu Pak Direktur minta kita untuk menyampaikan akan terjadi, yang pertama adalah ini pesan beliau, kami mohon izin untuk menyampaikan. Yang pertama adalah akan terjadi tsunami pasien di rumah sakit, maka akan berakibat ada kekurangan tenaga medis ya, baik dokter maupun perawat dan sarana prasarana yaitu alat pelindung diri. Oleh karena itu Promkes harus kuat di lapangan. Nah, ini yang menjadi tugas kita ya. Nah, harus dilaksanakan KII dengan baik. Nah, ini salah satu pesan Pak Direktur. Yang kedua, ada edukasi yang sangat diperlukan ya, ada edukasi yang sangat diperlukan. Di mana ada 3 golongan manusia yang perlu diberikan informasi dan edukasi ya. Jadi manusia ini terdiri dari orang yang tidak peduli dan tidak tahu, kemudian orang yang peduli tapi tidak tahu, serta orang yang peduli dan tahu. Nah, ini yang sedikit biasanya, orang yang peduli dan tahu ini ya. Kemudian yang ketiga adalah pemantauan pada tingkat RW RT dilakukan pada orang yang memiliki demam dan gangguan pernapasan, kemudian pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19, kemudian serta pernah mengunjungi epicentrum COVID-19 ya. Pesan keempat,
mengorganisasikan masyarakat ya pada saat karantina atau isolasi mandiri, maka perlu dibantu oleh masyarakat sekitar atau ormas hingga orang yang sedang dikarantina tersebut tidak menerima tamu. Nah, jadi ini memang peran kita semua ya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mau berkunjung ya kita minta maaf dulu lah saat ini untuk tidak menerima siapapun ya, karena kondisi ini kita tidak tahu lagi sekarang siapa yang sudah tertular, siapa yang belum tertular ya, siapa yang OTG ya, karena sekarang udah banyak sekali di masyarakat ini yang orang tanpa gejala ya. Kemudian yang kelima, bila ada bantuan sembako, maka cukup letakkan di depan rumah. Nah, tidak perlu kontak dengan pemilik rumah atau orang yang sedang melakukan karantina mandiri. Jadi kalau kita lihat di media-media itu banyak sekali ya Bapak Ibu, yang saya lihat lah ya, yang kalau saya lihat ya, itu di luar negeri itu, kalau seandainya dari pihak pemerintah, mereka memberikan bantuan kepada orang yang sedang dikarantina, mereka malahan dengan menggunakan alat dari jarak jauh gitu ya. Kalau seandainya memang jaraknya dengan yang bersangkutan dekat, jadi mereka menggunakan alat untuk meletakkan sembakonya gitu. Dan atau mereka hanya meletakkan di depan pintu tanpa menginformasikan lagi. Jadi biasanya masyarakatnya sudah tahu bahwa mereka mendapatkan bantuan itu. Ya. Kemudian untuk daerah yang belum ada kasus COVID-19, maka PHBS harus semakin diperkuat. Nah, PHBS kembali lagi kepada perilaku hidup bersih dan sehat, di mana PHBS ini terdiri dari beberapa tatanan. Nah, itu yang harus kita aktifkan kembali ya, diperkuat ya. Kemudian yang sudah dihimbau oleh masyarakat kita pada saat ini, wajib penggunaan masker ya, karena bahaya menularkan dan tertular ya. Jadi masker yang diharapkan kepada masyarakat kita sekarang untuk menggunakan masker kain ya, karena masker bedah itu sekarang sudah sangat langka dan masih sangat dibutuhkan oleh tenaga kesehatan kita ya. Dan kita juga harus bisa mengedukasi masyarakat bagaimana tentang cara membuang masker tersebut dengan benar ya, sehingga tidak disalahgunakan lagi ya oleh para pemulung ya. Kemudian yang terakhir kali adalah kampanye etika batuk dan CTPS. Nah, ini yang paling penting sekali ya. Yang paling penting untuk kita sampaikan bagaimana cara batuk yang benar ya, dan cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu ketahui, informasi COVID-19 Provinsi Kepri mungkin bisa dilihat di https://corona.kepriprof.go.id. Di situ informasi apapun terkait COVID-19 khusus di Provinsi Kepulauan Riau Bapak Ibu bisa dapatkan. Ya. Nah, ini perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan bila didukung oleh 4 unsur ini ya. Nah, peningkatan pengetahuan sikap dan kemampuan tidak cukup ya untuk bisa merubah perilaku secara berkelanjutan. Nah, jadi ini 4 unsurnya. Jadi ini lingkungan yang pertama adalah mungkin ini ya. Misalnya setelah diberikan edukasi ya, seorang ibu misalnya yang memberikan ASI eksklusif bagi bayinya, namun bila norma masyarakat sekitarnya tidak mendukung akan sulit untuk berhasil ya. Contoh, namun bila tidak didukung oleh sistem atau pelayanan kesehatan tempat melahirkannya belum tentu berhasil ya. Jadi misalnya ibu-ibu pekerja sekarang, contohnya beliau memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Nah, sarana tempat dia bekerja harus bisa ada ruang laktasi ya, yang mendukung ibu para pekerja itu untuk dapat dia melakukan pumping ya, untuk memompa air ASI-nya ya. Kemudian pemakaian masker kain ya, sebaiknya tuh ada kebijakan yang mengikat dan mendukung ya. Kemudian ada produknya, lalu kita minta dukungan seluruh tokoh masyarakat untuk menjadikannya salah satu norma sosial sekarang, sehingga saat individu atau keluarga memutuskan untuk selalu memakai masker di rumah akan dilakukan dengan konsisten ya. Jadi ini yang perubahan perilaku ini 4 unsur untuk bisa melakukan perubahan perilaku yang berkelanjutan ya. Lingkungan, kemudian ada sistem dan produk pelayanan kesehatan, ada norma masyarakat dan individu yang mau berubah ya. Jadi ini adalah lini terbawah ya. Jadi
sangat penting sekali di masa ini, lini terbawah ya. Jadi bukan cuma pemerintah pusat saja yang bicara, apa sih peran serta masyarakat di tingkat terbawah ya. Nah ini ada analisis konsep ideation, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku di tingkat individu ya. Nah ini ada 6 ya, ada 6 perilaku, ada di tingkat individu ada 6 faktor yang mempengaruhi perilakunya ya. 9 sih ya, 9 ya. Yang pertama adalah pengetahuan ya, yang mempengaruhi perilaku masyarakat itu pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan. Yang kedua adalah sikap, ya, kemudian citra diri, kemudian ada resiko yang dirasakan bila melakukan sesuatu, kemudian ada norma, ada kemampuan diri, ada emosi, pengaruh sosial, serta advokasi personal, ya, intervensi KPP ya, komunikasi perubahan perilaku, ya, perlu dilakukan untuk mempercepat proses ini. Kemudian strategi komunikasi resiko COVID ya, COVID-19. Nah ini 3 goal utamanya ya, 3 goal utama dalam strategi komunikasi, persebaran info yang cepat dan akurat. Nah ini yang kita harapkan ya. Kemudian mendorong perubahan perilaku individu, kemudian responsif terhadap perubahan informasi COVID ya. Ini 3 goal utama ya, tujuan kita ya. Kemudian strategi yang dilakukan apa ya? Yang pertama adalah komunikasi massa ya. Yang kedua adalah peran serta masyarakat. Kemudian yang ketiga kapasitas kader posyandu ataupun puskesmas. Kemudian yang strategi terakhir ada keterlibatan pemangku kepentingan. Ya, nah ini strategi yang harus kita laksanakan di dalam komunikasi risiko ya. Kemudian 3 pesan payungnya apa? Nah ini yang selalu kita dengar selama ini ya. Jaga jarak fisik ya, physical distancing ya, kemudian etika batuk, kemudian cuci tangan pakai sabun ya, CTPS ya. Nah ini 3 pesan payungnya, ini yang harus kita dengung-dengungkan ya. Nah kemudian untuk mendukung ini, apa yang kita pergunakan adalah saluran komunikasi ini bisa kita pakai ya, bisa melalui TV, radio ya. Media sosial sudah semakin banyak pada saat ini. Bapak Ibu juga yang punya media sosial mungkin bisa membantu pemerintah ya untuk menyampaikan 3 pesan ini melalui media-media tersebut ya. Kemudian misalnya distance learning ya, jadi mungkin seperti yang kita laksanakan pada hari ini salah satu saluran komunikasi ya. Jadi kita proses pembelajaran jarak jauh ya, distance learning ini ya, distance learning. Kemudian fasilitas kesehatan dan kader posyandu, kemudian melalui komunitas ya, melalui komunitas. Nah ini saluran komunikasi yang bisa kita pakai untuk menyampaikan 3 pesan payung pemerintah ya. Nah ini turunan pesan payungnya Bapak Ibu ya, turunan dari pesan payung dari 3 tadi. Nah ini diharapkan adanya penurunan risiko ya, penurunan risiko. Jadi salah satu kegiatannya adalah hindari menggunakan transportasi umum ya. Kalau kita lihat di Jakarta dengan adanya PSBB yang sudah diberlakukan mulai hari ini, di situ jelas diatur ya, transportasi umum yang dipergunakan oleh masyarakat itu dikurangi sekarang ya. Berapa kapasitas misalnya untuk sebuah bus, mungkin dia yang harusnya 60 itu sekarang harus dibatasi menjadi 30. Jadi informasi yang saya dapatkan itu 50% dari jumlah yang seharusnya ya. Jadi kalau kapasitas mobil yang Bapak Ibu pakai, kalau seandainya dia pakai mobil sedan 4, jadi di dalam situ sekarang hanya boleh 2 gitu ya, dengan adanya PSBB itu ya. Nah ini itu di analisa dapat dapat mengurangi resiko penularan ya. Jadi penurunan resiko itu bisa seperti itu. Kemudian jika ada gejala ya, jika ada gejala apa yang harus dilakukan ya? Ya pasti isolasi diri di rumah ya. Yang merupakan hal yang ya mungkin untuk setiap orang tidak sama ya, merasakan apa yang ada di rumah bisa bila melakukan isolasi diri ini ya. Kemudian desinfektan lingkungan dan rumah tangga. Kemudian ini yang menjadi wajib sekarang adalah pakai masker ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Kemudian dan seterusnya kegiatan lain ya.
Nah, ini adalah seasonal message-nya. Tidak mudik ya. Jadi kalau untuk yang kita PNS ya, kami sudah mendapatkan informasi dari Pak Presiden ya kemarin di dalam rapatnya itu di dalam ini, untuk PNS itu akan dikenakan sanksi ya. Jadi tidak mudik ya, kemudian tidak mudik ya. Nah, kemudian tidak piknik, kemudian rapid test, tapi rapid test ini mungkin masih terbatas ya untuk OTG, ODP dan PDP. Kemudian pemakaman dan lainnya sesuai dengan update ya. Jadi ini nanti pesan-pesannya yang harus kita inikan ya, sampaikan. Nah, ini peta strategi dan pesan ya. Jadi untuk penurunan risiko tadi udah kita singgung juga, salah satunya adalah social distancing ya. Jadi stay at home ya, hashtagnya stay at home ya. Social distancing di rumah, kemudian di tempat kerja, di tempat umum ya. Kemudian etika batuk ya, bagaimana cara kita batuk, kemudian cara cuci tangan pakai sabun ya. Nah, kemudian jika sudah muncul gejala, nah ini yang harus dilakukan, isolation of sick individual, jadi isolasi sendiri ya. Kemudian face mask for symptomatic individual ya, masker, kemudian disinfektan ya, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian perlu asupan bergizi ya, makanan bergizi, dan karantina ya. Kemudian saluran pesannya ya dalam bentuk media massa, digital, interpersonal communication, serta virtual community participation ya. Nah, kapasitas peran serta masyarakat di sini, nah disinilah yang menjadi penggeraknya nanti ya. Di mana di sini ada tenaga kader posyandu, puskesmas ya, untuk menyampaikan pesan payung 3 tadi ya. Kemudian menjadi hubung terdepan ya, peran serta masyarakat termasuk dengan relawan desa. Kemudian ini ada gugus tugas. Jadi untuk gugus tugas ini sudah dibentuk dari mulai gugus tugas di tingkat pusat sampai di tingkat ini terbawah ya, di tingkat kecamatan. Dan seharusnya juga gugus tugas ini harusnya sudah sampai di desa ya, di desa, kemudian di RT RW juga ya, di RT RW. Di Dinas Kesehatan sendiri, promosi kesehatan itu berada di subgugus tugas ya, subgugus tugas promosi dan pemberdayaan masyarakat ya. Nah, tapi secara besarnya kesehatan itu masuk di dalam gugus tugas kesehatan ya. Nah, kita perlu untuk bisa melakukan pemberdayaan masyarakat ini perlu adanya kemitraan ya, untuk bisa perluasan jangkauan pesan ya. Jadi ini kita bekerja sama ya dengan ini ya, sektor pemerintah ya, seperti BNPB, Kominfo, kemudian Ormas ya, melibatkan Ormas, PMI, MU Muhammadiyah, kelompok komunitas informal seperti misalnya sekarang ini ada asosiasi ojek ya yang ada di masyarakat ya, pokoknya organisasi-organisasi masyarakat, kelompok-kelompok yang informal yang bisa kita libatkan dan bermitra dengan kita dalam menyampaikan pesan kita ya. Serta perusahaan aplikasi digital. Nah, perusahaan aplikasi digital ini udah banyak seperti Telkomsel ya yang bekerja sama dengan pemerintah melalui Halodoc ya. Kemudian ada juga di Gojek ya, kalau tidak salah saya ada di Gojek ya, kerjasama juga untuk ini untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. Nah ini media landscape ya. Jadi kalau kita lihat semakin ke atas ya, semakin ke atas nih, semakin offline, semakin ke bawah, semakin online. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kunci. Ya, di sini ada fasilitas kesehatan, kelompok khusus dan publik secara website. Ya, ini media landscape kita. Ya. Nah ini Bapak Ibu adalah turunan pesan kunci tadi 3 pesan kunci tadi ya. Narasi pesan nasionalnya ini merupakan tugas daripada gugus tugas Kominfo ya dan BNPB. Jadi hashtag di rumah aja, kemudian dilarang berkerumun, dilarang berdekatan, CTPS, isolasi mandiri, tidak mudik, tidak piknik. Nah, kemudian pesan kuncinya adalah jaga jarak, etika batuk dan CTPS ya.
Jadi untuk penurunan resiko, hindari menggunakan transportasi umum. Nah ini tadi sudah kita bahas ya, yang turunan pesan kunci tadi di slide sebelumnya. Nah, ini mungkin bisa tergambar secara jelas, jadi dari pesan kuncinya, kemudian turunan pesan kuncinya, dan narasi pesan nasionalnya. Ya. Nah ini ilustrasi kegiatan resiko komunikasi COVID-19 ya. Ini pelibatan masyarakat. Ya, yang harus kita lakukan pada saat ini, pelibatan masyarakat ini menciptakan ruang yang nyaman bagi masyarakat untuk bertanya mengenai berbagai informasi. Nah, jadi mungkin salah satunya adalah call center ya, adanya call center di mana apabila masyarakat membutuhkan informasi terkait ini bisa menghubungi call center, kemudian melibatkan masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan penurunan risiko bagi lingkungannya. Jadi ini masyarakat kalangan terbawah ya, dari RT dan RW kita libatkan ya, karena mereka yang tahu dengan situasi kondisi di daerahnya masing-masing. Kemudian kegiatan penyuluhan virtual seperti chatting group dengan kader tokoh masyarakat. Jadi boleh kita memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini dengan WA group gitu ya, untuk menyampaikan informasi-informasi tersebut. Nah, ini komunikasi interpersonal, tenaga kesehatan dan bidan sebagai sumber informasi yang dipercaya. Ya. Kemudian adanya media digital dari Direktorat Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat yang berisi info dasar pencegahan, checklist dan Q&A sebagai panduan tenaga medis. Nah ini mungkin khusus ya. Kemudian untuk penguatan kapasitas tenaga kesehatannya, menyiapkan tenaga medis untuk mengelola kasus OTG, ODP, dan PDP secara aman sesuai dengan anjuran pemerintah, sistem rujukan, karantina wilayah, dan sebagainya. Ya. Ini ilustrasi kegiatan risikonya COVID-19. Ya. Nah ini radio televisi meningkatkan kesadaran publik terhadap pencegahan dan penurunan risiko penularan COVID-19. Contohnya TV dan radio sport mengenai 3 perilaku utama pencegahan dengan contoh positif untuk melindungi orang yang disayangi serta disiplin diri. Nah, kemudian ada media digital, infografik, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pesan jelas dari kampanye media massa. Kemudian misalnya mengapa jaga jarak, nah, jadi lebih dirincikan lagi gitu ya pesan yang sudah disampaikan tadi. Ya. Kemudian bagaimana etika batuk, mengapa perlu pakai sabun ya. Nah ini disebarkan melalui media sosial seperti website, WA, FB, Twitter, dan IG. Banyak sekali sekarang ya media online. Nah ini sistem partisipasi masyarakat Kementerian Kesehatan, gugus tugas ya, gugus tugas kesehatannya ya. Ini adalah kemitraan ya, kemitraan antara semua lini ya, semua lini untuk dapat berperan aktif di dalam penanganan COVID ya, dalam khususnya untuk penyampaian pesan payung ya. Nah, jadi ini memang gugus tugas tadi sudah saya sampaikan harus dibuat secara berjenjang ya, sampai ke tingkat desa. Mungkin ini sebagai informasi tambahan saja Bapak Ibu ya. Saat ini Kementerian Desa ya telah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa ya. Jadi edaran ini menugaskan relawan desa lawan COVID-19 melakukan berbagai langkah-langkah serta menjadi dasar bagi perubahan APBDes-nya untuk menggeser pembelanjaannya di bidang dan subbidang menjadi dalam penanggulangan bencana ini ya. Itu jadi sudah ada surat resminya ya. Jadi kita pun sebenarnya di Provinsi Kepri ini juga sudah mulai menggeser semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya pertemuan untuk mendukung kegiatan COVID-19 ini. Mengapa harus ada pesan dan media? Nah ini, kita kembali kepada ini, pesan adalah ungkapan bahasa dari komunikator ke komunikan untuk tujuan komunikasi ya. Nah, jadi pesan ini terjemahan dari tujuan komunikasi yang divisualisasikan ya. Jadi nanti ada pesan, jadi mungkin disampaikan dalam bentuk visualisasi, bisa dalam bentuk gambar, lambang, bunyi, suara, dan lain sebagainya ya. Nah,
dalam mengembangkan suatu pesan diperlukan kemampuan antara ilmu dan seni. Ya, jadi memang perlu seni di sini selain ilmu dan seni. Jadi sehingga pesan yang kita sampaikan itu menarik, ya, menarik untuk didengar, menarik untuk dilihat oleh masyarakat kita. Ya. Nah, pesan tidak harus dikembangkan oleh para ahli yang mampu menganalisis dan mendesain strategi pesan, tetapi yang penting dapat membagikan emosi. Nah itu tadi yang saya maksudkan. Jadi bagaimana kita bisa menggugah rasa, ya, menggugah rasa dari orang yang menerima pesan yang kita sampaikan. Ya. Nah, ini dalam pembuatan mungkin kita udah sedikit masuk ke teknisnya ya. Ini pembuatan isi pesan meliputi tema, ya. Ada 3 hal ya. Kemudian tema atau idenya, kemudian isi pesan, kemudian visualisasinya. Ya. Dalam merencanakan atau menyusun isi pesan, ada formula singkatan yang mudah diingat, ya, yaitu BISSWTS. Ya. Jadi kepanjangannya adalah mungkin bisa Bapak Ibu catat. B itu adalah bahasa, ya. I itu ide atau isi pesan, kemudian S-nya itu yang pertama S subjek, ya, atau sasaran. Kemudian S yang kedua adalah sumber pesan yang dapat dipercaya oleh sasaran, jadi sumbernya. Kemudian W itu waktu yang tepat untuk menyampaikan pesan. T tempat menyampaikan pesan. S saluran penyampaian pesan kepada sasaran. Atau dapat pula menggunakan rumus SEEA, ya. SEEA yaitu S tulis sebuah statement atau pernyataan sederhana. Kemudian E sampaikan evidence atau bukti beserta fakta-faktanya. E berikan example, ya, contoh, example dengan cerita atau analogi. Kemudian A tawarkan action atau tindakan aksinya, ya, itu. Jadi untuk menyusun sebuah pesan mungkin 2 metode ini bisa Bapak Ibu pakai, ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat ini dari yang disampaikan ini, ya, apa yang Bapak Ibu rasakan melihat pesan ini, gitu, ya. Nah ini maksud daripada pesan yang kita sampaikan. Apa maksudnya dari gambar ini, ya? Visualisasi berarti ini, ya, visualisasinya. Ada seorang ibu, ya, dengan bayinya, gitu, ya. Jadi berilah si kecil cinta Anda. Hanya berikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, ya, gitu. Jadi setelah kita membaca pesan ini, apa yang kita rasakan? Nah, gitu. Nah, pesan yang efektif. Nah, pesan yang efektif ini seperti apa, ya? Jadi ada kriteria-kriteria dari sebuah pesan yang efektif, ya. Jadi ada 7, ya, Bapak Ibu. Suatu pesan dapat dikatakan efektif dan kreatif jika memenuhi 7 kriteria. Ya. Nah, ini yang pertama. Kembangkan satu ide atau pesan pokok, ya. Bila terlalu banyak ide dapat membingungkan sasaran dan dapat lebih mudah bagi mereka untuk melupakan pesan tersebut. Jadi kalau terlalu banyak di dalam satu visualisasi itu pesannya banyak, orang untuk mencernanya itu jadi lebih sulit. Jadi sedapat mungkin di dalam satu visualisasi hanya terdapat satu ide atau pesan pokok. Ya, contohnya misalnya mungkin ini di slide saya selanjutnya ini, ya. Nih. Menjaga jarak, ya. Nih, menjaga jarak. Nah, apa saja yang harus kita lakukan di dalam menjaga jarak ini, gitu kan? Jadi pesan di sini aja menjaga jarak, ya. Idenya itu adalah menjaga jarak, gitu. Nah, kalau di sini adalah mungkin tentang COVID-19 itu sendiri, gitu, ya. Nah, ini COVID-19 untuk petugas, ya, untuk petugas, untuk tenaga kesehatan. Nah, yang kedua, buatlah pesan yang mudah, sederhana, dan jelas, ya. Jadi pesan yang efektif harus memberikan informasi yang relevan dan baru untuk sasaran, ya.
Sebab bila diremehkan oleh sasaran secara motis, pesan tersebut dapat dikatakan gagal. Jadi dia tidak tertarik dengan pesan yang kita sampaikan ya. Jadi dia dari awal saja sudah tidak mau melihat itu, ya berarti pesan yang akan kita sampaikan dia tidak akan sampai ke tujuannya ya. Nah ini ya. Ini contohnya cegah penularan COVID. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Jadi dia dengan melihat ini apa yang harus dilakukan untuk masyarakat, dia pasti akan bertanya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ya untuk untuk menjaga penularan COVID-19 ini. Nah, ketiga ini pesan harus dapat dipercaya, berarti harus ada sumbernya, harus jelas ya. Memang tidak terlalu penting ya, yang penting itu adalah kenyataannya ya yang ditanya ya. Tapi harus dapat dipercaya karena memang banyak sekali beredar sekarang pesan yang tidak bisa kita percaya. Ini komunikasi pesan yang harus dapat dipercaya. Kemudian yang keempat, tindakan yang dilakukan harus memberi keuntungan ya. Jadi sasaran yang kita sampaikan komunikasi tersebut dia termotivasi oleh pesan yang ada di dalam visualisasi yang kita sampaikan. Nah, jadi berharap akan memperoleh keuntungan dari pesan tersebut apabila dia membacanya ya. Ini ya. Imbal kualitas setiap bulan. Jadi ini mungkin salah satu brosur ya. Visualisasikan seperti ini untuk bisa diterima oleh masyarakat ya. Nah, ini kan ada keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat itu apabila dia melaksanakan ini. Ya, pesan kelima harus konsisten. Jadi menyampaikan satu pesan utama di media apa saja secara berulang kali ya. Kemudian yang keenam, pesan dapat menyentuh akal dan rasa ya, tidak hanya memberikan alasan teknis dan dapat diterima oleh akal pikiran, tetapi juga dapat menyentuh nilai-nilai emosional, penyampaian pesan oleh tokoh terkenal atau public figure ya. Dan ini mungkin yang terakhir dan yang ketujuhnya, ini yang pesan keenam ya. Kemudian ini yang ketujuh, mendorong untuk bertindak atau berbuat sesuatu ya. Jadi pemakaian ungkapan atau kata-kata yang memotivasi ke arah tindakan ya. Contoh, ayo Kusmandu. Jadi ada berupa ajakan ya, ada berupa ajakan sehingga komunikan itu dia bisa melakukan ini untuk dilaksanakan. Nah, ini contoh tadi ya yang ketujuh ya, jadi ada kata serunya di situ ya, seruan ya, ada seruan ya kepada komunikan. Nah ini media promosi kesehatan yang terkait COVID-19 yang sudah banyak beredar di masyarakat ya, yang kita dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri juga memperbanyak ini dalam bentuk brosur ya, poster, baleho, spanduk ya, yang udah ada di masyarakat. Ini salah berbagai contoh pesan yang sudah kita sebarkan ya. Nah, ini ya, masih juga terkait COVID-19 ya, banyak sekali ya. Bapak Ibu juga bisa mengakses ya di websitenya Kementerian Kesehatan, khususnya websitenya Direktorat Promosi Kesehatan ya. Jadi di situ bisa tinggal download saja ya. Jadi bisa Bapak Ibu mungkin mendownloadnya di Android masing-masing karena semua sudah mempergunakan. Banyak pesan-pesan ini yang bisa kita download kemudian mau kita sebarkan kembali kepada masyarakat kita ya. Jadi di tangan Bapak Ibu lah sebenarnya pesan-pesan ini kita sampaikan melalui media online, media sosial ya. Karena mungkin kalau untuk media cetak mungkin hanya bisa dilakukan oleh organisasi perangkat daerah atau lembaga ya, ataupun organisasi kemasyarakatan yang mau berpartisipasi dalam menyampaikan promosi-promosi ini kepada masyarakat kita ya. Nah ini
iklan layanan masyarakat ya. Jadi ini juga ada Bapak Ibu ya, silakan mungkin bisa di-download juga. Ini video-video pendek yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk masyarakat kita ya. Yang saat ini juga kita menyampaikannya ke beberapa videotron yang ada di wilayah kerja kita untuk menyampaikan pesan-pesan ini ke masyarakat. Kami rasa mungkin ini yang dapat kami sampaikan ya. Jadi pesan terakhir kami mungkin ayo jaga keluarga dan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi mungkin karena tidak ada sesi tanya jawabnya ya, mungkin atau nanti mungkin kalau seandainya memang ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami, mungkin bisa di-emailkan kepada kami promkes@kepri9@gmail.com ya. Jadi segala pertanyaan akan kami jawab melalui email ya. Demikian Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.